Bang Rul, tolong ya. Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talkshow di Facebook Tribun Medan tanggal 18 Juni 2021 jam 10 sampai 11. Hanok menerangi Indonesia. Di studio telah bersama kami Bapak Penry Tan, National Sales and Marketing Manager Hanok Indonesia. Selamat pagi, Ya, Pak selamat Penry, pagi, Pak apa Sian. kabarnya? Baik, Pak. Hanok luar biasa ya. Ya, makasih. Terima Selamat kasih. pagi juga untuk para Tribuners. Selamat Ya. pagi semuanya. Yes. Terima kasih ya Baik, Pak Penry sudah berkenan untuk sharing di studio Tribun Medan. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya ya. Hanok, merek lampu yang sudah tidak asing lagi ya bagi masyarakat Indonesia. Hanok juga dikenal sebagai brand yang gencar berinovasi. Hanok menghadirkan produk-produk yang terbaru, canggih. Hanok juga meluncurkan lampu LED ya, Pak Penry ya, dengan Bluetooth speaker, Hanok Music Lamp, pembasmi nyamuk, ada Hanok Mosquito Killer ya. Saya baru tahu ini Pak Penry. Biasanya kalau di rumah sering pasang ini Hanok, ya kan Hanok, Ya, benar. ruang makan, ruang tidur dan sebagainya. Sudah tidak asing lagi lah lampu milik keluarga bersama semuanya. Dan juga saya baru tahu juga hari ini juga ada Hanok LED yang bisa 3 lampu cahaya ya, 3 warna lampu, tricolor, dan ada lampu light dengan sensor gerak ya, Ya, bisa motion sensor, Ya, dan benar. kemudian ada sensor cahaya, dan kemudian lampu desinfektan ya. Desinfektan sangat cocok untuk situasi saat ini juga ya, pandemik. Benar sekali. Dan kemudian ada juga bisa membasmi bakteri ya, guna untuk membantu masyarakat Indonesia untuk menghadapi virus corona ya. Semoga hidup kita lebih sehat, lebih mengikuti protokol kesehatan, dan kita semuanya dapat beraktivitas dengan sedia kala. Tapi protokol kesehatan sangat penting juga ya. Dan yang lebih dahsyat lagi ya, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, tahun 2020 Hanok meraih penghargaan dari Top Brand Award dan Super Brand ya, dengan kategori Lamp and Lighting. Ini adalah achievement yang luar biasa dari Hanok untuk Indonesia. Terima kasih. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas lebih detail bagaimana strateginya Hanok bisa mencapai prestasi yang luar biasa dan menjadi kebanggaan terutama masyarakat Medan dan Sumatera Utara. Dan Hanok saat ini sudah dapat berdiri kokoh untuk seluruh Indonesia ya, sudah melayani beberapa kota, hampir seluruh kota besar di Indonesia sudah ada kantor cabangnya Hanok Indonesia. Nah, secara singkat tadi sudah ada video profile dari Hanok Indonesia. Mungkin lebih yang sempurna lagi jika Pak Penry bisa ceritakan sedikit. Kabarnya Pak Penry ikut Hanok Indonesia sudah 20 tahun ya. Jadi Pak Penry ini luar biasa bersama membangun Hanok itu dari merintis sampai 20 tahun yang lalu, dan Hanok bisa sampai sebegitu dahsyat dan hebat hari ini tidak terlepas dari kontribusi dari Pak Penry. Makanya ini kesempatan yang sangat bagus bisa sharing bersama Pak Penry. Ya, Pak Penry, ceritakan sedikit 20 tahun yang lalu apa yang terjadi dan sampai sekarang Hanok sudah menerangi Indonesia, dan Hanok akan menerangi dunia juga ya. Ya, Silakan Pak amin. Penry, ceritakan sedikit tentang Hanok. Oke, selamat pagi para Tribuners sekalian. Di sini coba akan saya sharingkan sedikit mengenai sejarah awal mula pembentukan Hanok. Jadi saya akan mulai dari pembentukan PT Hanok, CV Citra Hanok, itu adalah di Medan, di Sumatera Utara pada tahun 1997. Kemudian di tahun 2001 kita mulai pembentukan divisi Consumer Lighting, dimulai di Consumer Lighting. Jadi Consumer Lighting ini di dalamnya ada lampu hemat energi, kemudian sekarang itu ada LED. LED yang dulu ya. TL. Oke. Jadi Consumer Lighting itu produk-produknya yang consumer, lebih consumer. Artinya Terutama sebelum ke LED, sebelumnya masuk di TL LHE. juga ya? Okay. Ada, TL pun ada, kita pun ada. Kemudian kita ada Luminer, Kak Bambu untuk lampu TL itu kita ada juga. Kemudian kita ada downlight juga. Ya. Jadi untuk awal tuh 1997 itu kita produksi
kap lampu jalan, kemudian kita ada lampu sorot juga. Luar Lampu sorot, biasa. lebih ke project. Luar biasa. Makanya di tahun 2021 kita bentuk yang untuk consumer lighting. Consumer Karena lighting, ya. di sana kita lihat ada change yang sangat bagus. Oke. Jadi untuk yang consumer lighting yang terutama yang paling besar pangsa pasarnya itu kita lihat itu produk LHE. Oke. Pada zaman itu yang paling besar ya pangsa pasar yang paling diambil itu ada brand internasional. Oke. Saya nggak sebut Oke. mereknya. Nah, itu adalah kompetitor kita. Iya, Pada oke. saat itu kita lihat pasarnya begitu besar. Ya, Kita lihat peluang change di sini. ya. Kita buatlah produk Hanox, LHE Hanox. Kita luncurkan di tahun 2004. Luar biasa. Jadi kita lihat analisa produknya kompetitor dengan Iya. kualitasnya. Iya. Kita lihat segmen dia di mana, segmen dia di atas Oke. yang berkualitas. Jadi kita main di level atas, kemudian kita tambahin keunggulan kita, Value-value lagi. value ya? kita. Oh, Jadi luar value biasa. kita terutama di garansi. Kita Iya. bermain di garansi kita. Oke. Jadi itulah change yang kita lihat 2001 itu kita mulai divisi consumer lighting. Kemudian di 2004 yang saya jelasin tadi kita Ya. mulai luncurkan LHE pertama tahun 2004. Luar biasa. Ya, kemudian di tahun 2011 kita mulai market leader di Sumatera Utara. Keren. Ya, Luar biasa. terima kasih. Ini tentunya Itu- perjuangan yang luar biasa ya. Ini berkat semua konsumen yang telah mendukung Hanox dan telah memakai Hanox, termasuk Pak Sian. Iya, saya pemakai Hanox setia nih, Pak. Iya. Terima kasih Pak Sian. Iya. Ya, jadi tahun 2012 Ya. kita mulai market leader di Aceh. Di Aceh, Di oke. Aceh, benar. Kemudian tahun 2013 kita mulai 2015 kita di Pekanbaru kita Iya. mulai market leader. Dan di tahun 2018 kita mulai ekspansi buka cabang kantor di Surabaya. 2020 seperti yang tadi Pak Sian jelaskan, kita barusan mendapatkan penghargaan sekaligus dalam tahun yang sama dari top brand dan super brand. Luar biasa. Sebuah penghargaan yang luar biasa, pencapaian luar biasa berkat dukungan semua konsumen dan para Oke. distributor kami Luar biasa. se-Indonesia. Terima kasih semuanya. Sekali lagi sukses ya. Ya, Pencapaian yang luar biasa dari Hanox Indonesia ya. Untuk Pak Pendi dan seluruh stakeholder, manajemen, direksi ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga terus berkarya untuk Indonesia dan menjadi perusahaan yang memiliki citra dan reputasi yang bagus untuk melayani Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terhingga, maju terus Pak ya. Nah, Ya, makasih. ini tentunya tidak terlepas ya Pak ya. Ada produk yang berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan customer. Ya. Strategi produk yang diberikan oleh Hanox kepada masyarakat Indonesia, kepada seluruh konsumen, bagaimana bisa meyakinkan bahwa kan ini merintis itu bukan hal yang mudah ya. Benar. Apa yang diberikan produk-produk bagi para konsumen sehingga mereka percaya akan produk Hanox dan menjadi sebuah wujud daripada loyalitas yang luar biasa. Sampai saat ini ada beberapa kota yang sudah menjadi market leader ya. Semoga ini selalu menjadi market leader. Strategi produk apa yang dijalankan Pak Pendi? Ya, untuk strategi produk kita itu pertama kita tentukan dulu segmen kita. Seperti tadi saya jelaskan, Ya. segmen kita ada jelas ada kompetitor kita yang berinternasional itu berarti high end. High end ya. Nah, Jadi jadi masuk langsung di high end. high end. Oke. Jadi kemudian udah tahu segmen, kemudian kita lakukan analisa dan melakukan pengembangan. Oke. Jadi beberapa keunggulan kita itu pertama itu adalah garansi. Di mana pada saat awal starting itu lampu garansi belum ada, jadi kita Oke. mulai meluncurkan produk yang bergaransi 1 tahun. Jadi Itu garansi adalah sebuah terobosan ya. Ya, di mana benar. para distributor atau manufacturing, para pebisnis di lampu ini tidak memberikan garansi, Hanox memberikan dengan garansi. Garansi. Tetapi ini kan sebuah resiko yang sangat besar, Pak. benar Pak. Untuk resiko ini memang sudah kita perhitungkan. Oke. Untuk produk kita memang kualitas kita memang bisa lebih dari 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun masih Baru Nyala. berani memberikan garansi seperti benar, itu ya. benar. Memang Jadi- kualitas kita memang sudah sampai sana. Kalau- Bisa kita berikan garansi setahun. Oke. Kemudian untuk untuk setiap produk Hanox itu bergaransi. Kedua, daya tahan. Daya tahan kita tahan. selalu kita kontrol dengan QC kita Oke. yang baik. Kemudian lampu kita itu biasanya kan untuk
yang kita konsumen tahu biasa beli lampu watt ya Pak Sien. Iya, benar-benar. Berapa watt? Berapa watt? 12 watt gitu ya. Ditawarin orang toko ya. Nah, berapa watt? Ya. Padahal sebenarnya untuk beli lampu itu adalah terangnya sih. Pak Sien. Jadi terangnya itu biasanya adalah lumen. Lumen itu satuan terang itu lumen. Jadi kalau Hanox itu LED kita lumennya ada 90 lumen per watt, ada 110 lumen per, ada 120 lumen per watt. Kalau yang murah biasa umumnya itu di 60 lumen per watt. Beda 50% udah. Udah jauh gitu loh. Berarti Hanox memberikan quality di segmen atas, quality yang bagus. Tetapi ditambah lagi dengan jaminan garansi ya. Garansi, benar. Udah bagus, garansi lagi sehingga meraih kepercayaan itu ya. Dan diukur ya sahabat Tribuners ya, bukan diukur daripada watt, berapa watt dan sebagainya, tetapi lumennya, sehingga kalau beli lampu pencahayaannya lebih tinggi ya, lebih terang. Lebih terang. Benar. Ya, ini sebuah informasi supaya sahabat Tribuners bisa membandingkan ya. Dan itu bagaimana kalau misalnya secara kasat mata bagaimana Pak? Kalau kasat mata kelihatan jelas sih. Kelihatan jelas ya. Kelihatan jelas. Jadi kalau lampu yang berkualitas itu ada beberapa poin yang tadi saya jelas. Satu, dia akan daya tahannya. Kita lihat nilai daya tahannya. Kalau punya Hanox kita ada 3 level, ada yang 10.000 jam, ada 15.000 jam, 10.000 jam, 15.000 jam, dan 25.000 jam. Jadi bukan tahun atau berapa hari, bukan jam. Jam ya. Hitungannya daya tahan si jam. Ya, sahabat Tribuners ingat ya, Hanox ada 3 ketahanan produk, durasi produk 10.000, 15.000 ya. Sama 25.000 jam ya. Kalau sering pakai secara terus-menerus ya pasti akan waktunya udah sampai juga ya. Seperti itu. Dan selain durasi, kemudian keunggulan garansi, terang dan sebagainya, strategi produk apa lagi yang untuk mampu menjawab tantangan dan mampu menjadi market leader, Pak? Poin selanjutnya sebenarnya yang sebuah lampu itu yang diminati ada beberapa segmen yang membutuhkan lampu yang CRI-nya tinggi. CRI ya. Nah, Color Rendering Index. Jadi itu lampu itu biasanya terutama seperti butik, kafe, itu butuh lampu yang CRI-nya harus tinggi. Jadi Hanox itu umumnya di atas 85. Jadi semakin tinggi dia ukurannya ada 0 sampai 100. Kalau 100 berarti perbandingan apa dimaksudnya color rendering ini? Ibaratnya seperti hari ini kita ada furniture warna coklat ataupun merah. Kalau kita taruh di bawah sinar matahari, warnanya seperti apa, kita taruh di lampu itu, kalau nilai indeksnya 100, dia akan persis sama, tampak sama. Tapi kalau dia nurun seperti 60 CRI-nya, nanti mungkin kalau yang coklat tua bisa jadi hitam. Itu jadi warnanya nggak tepat lagi. Itu tidak original ya. Itu benar. Fungsinya CRI ya, Pak. Jadi kalau butik, terutama butik jual baju itu kan itu estetika ya, cantiknya kita belinya. Yaitu biar lebih menarik, atau jual buah kita pakai CRI-nya rendah, nanti buah-buahnya nanti jadi buahnya nggak segar. Tertarik. Mungkin Pak Sen pernah jalan-jalan beli buah itu kok buahnya kok segar gitu. Itu pengaruh dari CRI-nya itu. Artinya apa yang original itulah yang dilihat ya Pak ya. Benar. Dia membantu warna dari benda yang disinari oleh lampunya itu sendiri. Artinya CRI semakin tinggi semakin bagus ya. Semakin bagus. Kalau yang kita punya minimal 85. Minimal 85 ya. Benar. That's why strategi produk ya. Hanox kenapa bisa menjadi market leader? Karena pertama ada memberikan garansi. Yang kedua, yang pertama tadi adalah quality produk. High end. Kualitas produk yang tinggi, memberikan garansi, dan ada CRI. Dan inovasi produk bagaimana Pak? Ini saya lihat ini luar biasa, banyak sekali produknya. Memang untuk poin ini saya memang sisihkan di paling belakang, karena memang ini yang paling menarik dan cukup menarik. Jadi, sahabat Tribuners ini harus sabar dulu ya. Harus sabar dulu ya. Jadi untuk inovasi kita, Hanox akhirnya ini sangat dikenal paling inovatif, terutama di lampu LED-nya. Jadi awal yang kita tahu itu biasa lampu hidup selesai betul. Jadi kita mulai membidik pasar, kita mulai menganalisa kebutuhan pasar. Jadi mana pada saat 5 atau 10 tahun lalu sering mati lampu. Jadi kita mulailah lampu yang di dalamnya ada baterai. Luar biasa. Kita namakan tipenya Genius. Ya. Jadi tipe jenis inilah yang cukup top kita. Tipe yang sangat top, kotaknya merah, Hanox kotak merah. Jadi kalau di Medan mungkin
semua konsumen udah kenal Hanox gitu ya. Iya, Hanox betul, tipe betul. Genius yang baterainya kotak merah. Iya, Tapi iya. kalau di Jawa beda. Oke. Jawa justru Geniusnya lebih kental daripada Hanox ya. Oke. Ini sebuah joke juga gitu. Iya, iya, Tapi ya tetap Hanox. Tetap Hanox tetap ya. Hanox yang kita perkenalkan kualitasnya gitu loh. Jadi lampu jenis itu ternyata sangat membantu. Oke. Awalnya kita untuk mati lampu, jadi kalau kita Iya. udah pasang, Iya. kalau mati lampu ya hidup sendiri. Oke. Kita nggak usah cari lagi emergency. Iya. Dulu kita beli lampu, kalau mati lampu mesti emergency, bener Iya. ya? Lampu Portable emergency. lagi, hidup Bener. lagi. Lupa Emergency- cas gelap gulita. Benar. Jadi emergency ini Iya. kalau pasien perhatikan, Iya, iya. mungkin Tribuners mungkin ini sebuah tambahan Iya. informasi. Iya. Banyak orang beli emergency, apa yang terjadi dalam 1 tahun? Mungkin setahun mati lampu cuma 5 kali, 10 Iya, kali. iya, iya. Karena apa yang terjadi? Emergency akan disimpan Iya. di dalam lemari Iya. dan waktu dikeluarin malah baterainya udah tekor atau rusak. Betul, Karena nggak betul. pernah disirkulasi baterainya itu, Betul, itu betul. rusak. Betul. Kalau Genius itu beda. Dia kita pasang, jadi kalau nggak mati lampu, kita bisa pakai AC-nya, kita bisa hidupin seperti lampu biasa. Iya. Waktu mati lampu, dia akan otomatis hidup sendiri. Iya. Begitu udah siap pakai, nanti akan ngecas sendiri. Luar Jadi biasa. praktis. Jadi Luar dia biasa. 365 hari dan setahun itu kepakai terus. Lampu emergensinya, lampu AC-nya terpakai terus. Luar biasa. Jadi memberikan manfaat yang luar biasa kepada customer. Iya. Tidak disimpan menjadi rongsokan ya. Ya, Karena benar. tidak bisa dipergunakan dan Ya. itu ya multifungsi ya. Ada Multifungsi. multifungsi bisa untuk pada saat listrik lagi tidak Mati. menyala dan Iya, kemudian hidup bisa sendiri. kemudian bisa untuk penerangan biasa. Nah, ini luar biasa ya. Yang membuat salah satu keberhasilan salah satu adalah inovasi yang menjawab tantangan kebutuhan customer ya. Kebutuhan customer ya. Nah, Pak Pendri, ini kalau dari segi produk, apalagi selain inovasi, setahun itu bagaimana untuk meriset kebutuhan customer? Misalnya, oh ini seperti menjawab tantangan yang pada saat pandemi kan, Iya. ada lampu yang bisa untuk desinfektan dan Benar. sebagainya. Itu memang selalu dilakukan oleh Hanox untuk R&D supaya dekat kepada customer. Ya benar. Jadi untuk membranding Hanox itu sendiri, selain kualitas, mungkin banyak juga merek yang berkualitas ya. Iya, iya. Jadi kalau untuk inovasi dan untuk bisa mencari menganalisa kebutuhan konsumen itu yang paling penting sih, Pak Sien. Inilah yang rahasianya ya. Ya, karena Tapi ini nggak di boleh sana diceritakan ya Pak ya. boleh, nggak apa-apa, kita sharing nggak Oh, apa-apa. sharing sedikit. Ini masing-masing juga Oke. cara pemasarannya aja. Iya, iya, Soalnya seperti kita ada lampu light sensor yang tadi Pak Oke. Sien ada Iya, iya. jelaskan dari awal. Ini saya baru tahu loh Pak, light light sensor Pak. Iya. Maksudnya ya dia bisa menghebat kan. Siang hari mungkin dia nggak perlu buka. Mati sendiri. Ah, ah. Jadi light sensor ini canggih, Iya, iya, canggih. iya. Tapi nggak ribet. Nggak Canggih ribet tapi ya? nggak ribet. Bisa Jadi, untuk perumahan seperti Iya, rumah-rumah tangga biasa bisa. Pasang di dia- depan rumah. Justru atau- bisa saya jelasin light sensor sebenarnya setiap rumah itu pakai. Oke. Contohnya teras. Teras itu Teras sangat butuh pasien, ya. Ya. butuh. Atau misalnya ada rooftop, kita butuh. Oke. Atau ada taman di depan Yes. taman di depan rumah, Iya. kan ada lampu taman itu. Iya, iya. Jadi biasanya kan kalau malam lupa hidupin Iya, iya, atau iya. pagi lupa matiin. Iya. Ini nggak usah, Pak. Ini nggak Kita tinggal hidupin. Nanti kalau pagi dia mati sendiri, mendung dia Iya. hidup. Iya. Malam dia hidup. Nanti kalau pagi atau siang dia akan mati sendiri. Praktis gitu loh. Oke. Jadi dulu itu kenapa kita ciptakan light sensor ini? Iya. Karena dulu awalnya itu lampu, kalau kita mau sensor matahari, kita mesti beli satu fitting lagi. Iya, Namanya iya. fitting sensor cahaya. Oke. Jadi kita beli lampu contohnya 20.000 sampai 30.000. Ya, fitting Fittingnya lagi bisa ya. 70.000, Pak. Oke. Dua Jadi kali ya, 100.000. dua kali ya. Ya. Jadi sedangkan kalau light sensor kita harganya Ya. cuma 30 sampai 40.000, Pak. Wah, efisiensi banget ya. Bener. Inilah yang menjadi Hanox untuk konsumen Indonesia. Jadi, luar biasa, luar lebih biasa. lebih irit, konsumen lebih irit. Kita Artinya membantu R&D itu konsumen terus mendapat di- produk yang berkualitas membantu. ya. Ya, benar. Dan kebutuhan mereka pada saat menjalankan rutinitas ya, Ya. Pak. ya. Apalagi seperti light sensor ini seperti Iya. pas liburan, Pak. Iya. Ini pas pandemi ya. Kalau Iya, iya, nggak pandemi biasanya kan Pak saya Liburan. pasti liburan ya. Iya, iya, Nah, iya. Itu biasanya Lupa rumah ya. kan Iya, iya, iya. ditinggal kosong. Iya, iya. Biasa mereka pakai light sensor di depan di Iya, teras. iya, iya. Jadi biar nanti kesannya di rumah itu ada orang. Tetap ada orang ya. Jadi nanti ada maling ataupun mudah-mudahan untuk mencegah Iya, kejahatan iya, iya. malam hari. Artinya secara persepsi rumah ini masih ada yang tinggal ya, benar. supaya lebih keamanan ya. No, bukan untuk menerangi, tapi untuk keamanan juga ya. Iya, benar. Luar biasa. Nah, ini Pak, kalau untuk membuat produk yang berkualitas, pasti biasa ekivalen dengan harga yang tinggi.
dari strategi harga sendiri dari Hanok seperti apa untuk memberikan pelayanan terbaik pada customer? Ya, seperti misi kami adalah memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang berkompetitif. Ya, dengan slogan itu memang kita selalu berusaha memproduksi dari sisi produksi, distribusi maupun promosi. Kita selalu berusaha untuk efektif dan efisien. Sebaik mungkin. Karena inilah pundi-pundi yang paling diperhatikan. Jadi kalau ada sebagian produk mungkin harganya bisa jadi lebih mahal, mungkin di sini efisiensinya yang mungkin selalu kita perhatikan. Jadi bagaimana Hanok menjaga itu? Tetap memberikan efisiensi supaya terjangkau ya Pak ya? Ya benar. Quality yang bagus tetapi harga yang kompetitif lah ya? Ya benar. Dan satu lagi poinnya seperti Pak Sen bilang, untuk strategi harga itu supaya lebih tetap terjangkau, kita memberikan kuotas 3 jenjang yang saya jelasin. Ada yang umur 25.000 jam, 15.000 jam, 10.000 jam. Jadi kalau konsumen yang middle, mau barang yang berkualitas, garis setahun, Hanox ada juga. 10.000 jam ini dengan lumennya 90 lumen per watt. Kalau yang lebih bagus ada juga. 15.000 jam, 110 lumen per watt. Nah, jadi nanti yang lebih bagus lagi ada juga 25.000. Ya, 25.000 jam, garansi 2 tahun. Ya, kemudian lumennya 120 lumen per watt. Jadi kita buat di sana. Betul. Jadi sahabat Tribuners, ya di sini Pak Pentri udah menjelaskan kepada kita, sudah menjadi jelas ya bahwa quality itu ada yang 10.000 jam, 15.000 dan 25.000 jam. Itu dibedakan dari warna kotak atau bagaimana, Pak? Sebenarnya kalau untuk produk kita semua itu untuk speknya semua, spesifikasinya semua sudah jelas di kotaknya, kita tinggal baca. Misalnya kita beli yang 5 watt tipe ini, misalnya lumennya berapa? 500. Yang ini lumennya 450. Kalau memang lebih murah 450, kalau memang beli ini silakan. Kalau mau yang lebih terang ya beli aja yang 500 lumen. Kemudian umurnya di sana ada tertulis 10 jam, 10.000 jam atau 15.000 jam. Jadi apapun yang diminta oleh konsumen Hanok ada. Luar biasa ya. Apapun ceritanya untuk lampu, Hanok menyediakannya untuk Anda semuanya, sahabat Tribuners. Ini tadi ada satu pertanyaan ya dari sahabat Tribuners dari Nova Sativa ya. Hanox ada program undiannya Pak. Ini ada program undiannya Pak untuk dapatkan hadiah mungkin ini ya. Apresiasi dong untuk pengguna Hanok se-Indonesia. Ini Hanok se-Indonesia menantikan ini Pak. Bagaimana Pak? Ya terima kasih sekali masukannya dari Mbak Nova. Jadi ini sebuah masukan yang baik sekali buat kami. Nanti akan kita buatkan program undian untuk para konsumen setia Hanox ya. Luar biasa ya. Saya ikut Pak. Saya juga pakai Hanok. Iya, terima kasih Mas Chen. Jadi akan kita buatkan. Terima kasih sekali untuk masukannya. Kita akan buatkan untuk undiannya. Terima kasih. Jadi Bu Nova sabar ya. Ini langsung dari Pak Pentri ada, tapi tinggal waktu dan persiapannya ya. Ya, kita persiapkan dulu. Karena Hanok selalu respect dan care kepada konsumennya di seluruh Indonesia. Siap menjawab kebutuhan konsumennya. Luar biasa ya. Jadi sahabat Tribuners, silakan tetap pilih Hanok ya. Ini produk sudah, harga kompetitif. Ya kan, memberikan jawaban servis yang baik kepada customer melalui produk berkualitas dan inovasi secara terus-menerus, berbagai quality juga diberikan. Bagaimana pada awalnya Hanok memperkenalkan produk itu sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas? Strategi promosi apa yang dijalankan? Untuk bagaimana memperkenalkan? Ya mungkin ya aktivasi, branding, mungkin Pak Pentri cerita terus, ditolak, maju terus. Ini bongkar sedikit rahasia, maju terus. Ini kan butuh konsistensi gak mudah Pak kan? Benar. Nah, bagaimana itu strateginya Pak? Promosinya itu awal Hanox itu ya kebetulan saya mulainya karir saya dari sales. Jadi untuk promosikan ke toko-toko dulu. Jadi kita lakukan strategi selektif. Jadi setiap wilayah kita bagikan dulu beberapa daerah-daerah. Setiap daerah kita hanya memilih 1 sampai 2 toko aja yang untuk jual Hanox. Yang komitmen ya? Yang komitmen, yang memang punya pangsa pasar yang besar, dan punya grossis tempat, dan punya customer para tukang yang itu yang di sana. Kita prioritaskan. Itu yang diprioritaskan dulu. Toko seperti itulah yang kita jadikan partner. Setiap daerah kita. Jadi kita sistem makan bubur kita dari samping dulu. Sama-sama ya. Dari samping dulu. Kemudian nanti dari distributor
barusan distribusi ke wilayah daerah-daerah. Kita mulai dari daerah sih, Pak. Oke. Jadi kita buatkan program Iya. hadiah tahunan. Jadi Iya. untuk penjualan berapa dapat hadiah Iya. motor atau mendapat TV, ya, itu kita lakukan untuk promosi awal. Jadi itu harus diselektif ya, artinya Ya. memilih partner yang secara karakter, kompetensinya juga kuat, bisa mendukung win-win solusi ya, win-win Ya, solusi benar. kepada mereka ya. Dan dengan demikian para toko atau distributor ini nantinya akan membantu komitmen Ya, untuk benar. menjual Hanok Yang ke memperkenalkan depannya. kepada konsumen, karena kalau toko ini biasanya kalau udah Iya, rame, konsumen biasanya datang ke sana. Kenapa? Karena udah percaya kepada toko ini. Oke. Jadi inilah yang kita ajak untuk Bekerja sama ya. kerjasama untuk menawarkan produk kita, memperkenalkan, menjelaskan kelebihan kita. Karena saat itu kita tahu yang kita hadapi bukan merek-merek biasa, itu brand internasional yang cukup lama, ratusan tahun. Yang sudah menguasai secara pasar. Iya. Jadi itu yang tantangan yang sangat besar sekali. Iya. Jadi dari sana kita merangkur toko-toko yang memang punya kemampuan ke sana. Kompetensinya ada ya. Iya, benar. Dan itu dimulai dari hati ya, Pak ya. Benar Merangkul sekali. ya. Ya, pakai We are hati. friends ya. Jadi ini penting ya, service ya. Service, kita care kepada customer kita care kepada partner kita. Mereka juga akan care kepada kita. Akhirnya kita bisa berkembang bersama. Tetapi di sini kan bagaimana untuk meraih kepercayaan untuk jangka waktu yang lama, Pak? Kan ini nggak mudah, Pak. Artinya apa yang komitmen kepada customer untuk branding sehingga mereka bisa percaya sampai saat ini menjadi hubungan. Kan hubungan itu bukan hanya 1-2 tahun. Bagaimana mempertahankan hubungan yang lama seperti itu? Ya, jadi untuk mempertahankan hubungan ini memang susah gampang. Susah gampang. Jadi tidak semua bisa juga lah ya. Iya, jadi majority bisa udah oke lah. Benar. Jadi umumnya untuk menjaga hubungan yang pasti ada komitmen. Ya. Komitmen kita sebagai pemegang merek itu apa yang kita ngomongin, apa yang kita janjikan itu harus terlaksana semua. Itu penting ya, Pak. Integriti kita lah ya. Itu jadi kita tidak hanya semua untung dan rugi. Bahkan kalau memang sebuah keputusan yang kita buat terkadang memang ada masalah, kita bisa merugi sedikit. Yang penting customer nyaman, toko kita, distributor kita nyaman, it's okay. No problem. No problem ya. Nah, itu yang mesti kita jaga. Jadi kita nggak semua harus win. No. Win solution kalau terkadang kita harus customer win, kita lose sedikit, no problem. Nggak apa-apa. Itu yang menjaga hubungan. Kemudian komitmen itu sangat penting sih. Oke. Jadi terutama lampu Hanox ini kan kita garansi, Pak ya. Jadi untuk garansi ini kalau manajemen tidak kuat, sistemnya tidak baik, itu bisa jebol itu ya. Itu jebol, ya satu jebol, kedua itu akan terjadi strike antar kita dengan toko. Karena toko kan pasti garda terdepan ya untuk hadapi konsumen. Konsumen kalau nggak ngerti, dia balikin, nih masih garansi ya? Enggak. Padahal memang sudah nggak garansi, tapi konsumen nggak ngerti. Bagaimana menghadapi seperti itu, Pak? Ya, mungkin kalau 1-2 biji itu biasa kita, ya udah kita lakukan aja. Tapi ke depan jangan lagi. Jadi kita tetap ada tarik ulurnya, Pak. Jadi artinya tidak kaku lah ya, Pak ya. Tidak bisa tetapi kaku, Pak. Kita tahu mungkin dari Hanox sudah tahu ini mungkin ada yang sudah lewat, tetapi give service kepada toko supaya toko bisa melayani, tapi diingatkan juga ini sebenarnya sudah tidak ada. Mari kita jaga bersama. Dan komitmen itulah yang dibangun ya. Nah, bagaimana upaya dari Hanox sendiri untuk mendukung toko supaya mereka gampang menjualnya kepada konsumen? Oke. Untuk mendukung para toko itu lebih gampang. Promo-promo mungkin dari segi branding dan sebagainya, apa yang support kepada seluruh toko sehingga mereka percaya. Dan ada beberapa toko saya maunya Hanox. Saya ada beberapa yang memang luar biasa. Saya pernah research ya. Saya coba cari brand yang lain ya. Saya tidak cerita ya. Mungkin ada beberapa yang dia ini pengalaman. Tapi dia tawarkan bagaimana membentuk komitmen yang kuat seperti itu. Berarti ada dukungan yang luar biasa kepada mereka. Ya, seperti yang saya jelasin, lampu ini yang nama garansi ini kan servis garansi ini kan nggak gampang, Pak. Jadi mungkin dari pengalaman toko itu pernah kejadian pernah jual merek si A, si B, si C. Jadi kemudian dia garansi juga. Tapi pada saat klaimannya ada masalah, Pak. Jadi misalnya merek ini
udah nggak produksi lagi, berhenti. Iya. Jadi garansi ini gimana gitu. Saya yang jual, saya orang toko, saya jual ke pasien. Pasien itu ke saya mau itu ke orang ke pemilik merek udah dia nggak ada lagi, dia udah tutup. Sudah tidak produksi lagi jenis seperti itu. Dan malahan merek itu memang udah nggak ada lagi, udah stop gitu. Itu yang mungkin komitmen selama ini mereka selalu kalau garansi kan kita sistem garansi kita rusak ganti baru Pak. Mungkin pasien tahu ya. Jadi lampu misalnya rusak bawa ke toko dia langsung ganti baru Pak. Jadi ganti unit enak gitu. Jadi ke Hanoxnya kita langsung ganti unit juga. Jadi gampang. Misalnya kalau unit ya dari Hanox yang sudah tidak produksi lagi, ada nggak yang sudah tidak produksi? Ada. Mungkin karena inovasi produk, sesuatu produk yang lebih bagus, tipe yang lama nggak produksi lagi. Ada. Jadi nanti bagaimana untuk replace untuk produk tersebut kepada customer? Biasanya kita langsung potong kebon ke faktor yang berikutnya. Jadi ini jadi notaritor, nanti akan dipotongkan ke faktor berikutnya. Sesuatu yang bisa dipermudah, jangan dipersulit lah ya Pak ya. Bener. Seperti garansi ini, sistem garansi kita itu pakai stiker garansi. Mungkin Pak Sen tahu stiker garansi yang ditempel ada ke tanggal bodinya. Ada tahun dan bulan. Jadi biasa diconteng tahun dan bulan jatuh tempo. Saya pernah jelasin ke toko-toko juga, pernah dibilang agak ribet ya stiker garansi ya garansi kita. Saya bilang, justru saya jelasin. Nah, ini saya jelasin juga sedikit. Silakan. Ini sharing, ini ilmu kan? Ini ilmu yang ya sebenarnya sharing, satu edukasi, kedua ini ilmu karena memberikan garansi kan harus ada alat ukurnya. Benar. Tidak mudah loh untuk sistem kontrolnya itu tidak mudah. Ya benar. Ya silakan Pak. Ini kita bisa belajar bersama dari Hanox ini. Jadi sistem Hanox itu semua produk Hanox itu garansi 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi semua adalah patungan dari stiker garansi. Jadi stiker garansi putus ya mungkin. Jadi stiker garansi itu ditempel ke body. Jadi beda dengan produk-produk lain mungkin. Garansinya pakai kartu garansi. Lanjut. Jadi kita pakai ada yang kartu garansi. Kemudian ada lagi yang mungkin garansinya sistem digital ya atau kode nomor seri ya. Kalau Hanox lebih gampang Pak. Jadi kalau misalnya rusak, tinggal stiker garansi belum expired ganti baru. Kalau kartu garansi hilang gimana? Kalau merek-merek lain pakai kartu garansi hilang gimana? Nggak bisa klaim lagi. Itu praktisnya kita. Itu mudah ya. Yang penting persyaratan itu harus stiker itu di checklist, kemudian tahun dan bulan jatuh temponya. Sudah bisa dipermudah semuanya ya. Bayangkan stiker garansi itu seperti telinga kita Pak, hidung kita, nempel di badan kita. Jadi nggak mungkin hilang. Tapi kartu garansi kalau kita simpan mungkin hilang. Betul. Sampai lampunya bisa setengah tahun ke depan rusak, kita mau klaim kartu garansi nggak bisa diklaim. Itu bedanya Hanox dengan yang merek lain. Sistem garansinya. Jadi dipermudah dan kemudian ada satu sistem yang udah bersatu dengan produk tersebut sehingga mempermudah ya. Benar. Kalau udah rusak nggak repot-repot lagi harus cari di mana nih garansi saya simpan. Garansinya, kotaknya di mana? Kotaknya di mana? Kalau Hanox yang penting ada tertulis yang sudah di checklist oleh penjual. Sudah itu adalah sah sebagai kartu garansi yang nempel di produk tersebut. Jadi kalau misalnya kita rusak, misalnya kotaknya ada hilang, bisa diganti, bisa, tapi waktu kita bawa ke sana tanpa kotak nanti akan dikembalikan tanpa kotak juga. Karena kotaknya dibutuhkan oleh orang toko untuk dihitung ke kita. Jadi dipermudah lah ya. Tanpa kotak ya diberikan tanpa kotak juga ya. Kotak dilengkapi kotak ya. Jadi tidak melulu itu harus ribet ya. Disinilah Hanox benar-benar memahami konsumen di seluruh Indonesia. Yang bisa dipermudah, jangan dipersulit. Betul. Ya. Jadi inilah salah satu yang membuat Hanox kenapa bisa sampai dicintai oleh customer, sehingga menjadi pilihan utama karena produk berkualiti, harga terjangkau, ya inovasi produk sesuai kebutuhan, dan kemudian dari segi garansi ya, garansi juga nggak ribet-ribet ya, garansi yang mempermudah semuanya. Ini yang menjawab tantangan. Ya, branding bagaimana Pak? Promosi dan branding. Untuk awal branding kita tuh ini kan nggak mudah ini. Saya melihat itu banyak sekali. Soft sign dan sebagainya. Dan ini kan adalah biaya. Pada saat awal-awal branding ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Tidak semua perusahaan itu ingin menjalankan branding karena branding identik dengan cost kan. Benar. Apalagi cost ini kan belum tentu itu bisa di ROI cepatnya. Itu bagaimana bisa mengambil keputusan
seberani itu untuk informasi kepada customer? Ya. Mungkin untuk branding kita seperti yang Pak Sian lihat itu yang di jalan mungkin banyak stop-sign. Banyak itu stop-sign, ya. kelihatan banyak sekali. Ya. Sebenarnya sistem kita itu lebih utamakan yang jalan utama, jalan besar. Oke. Kita isi dulu stop-sign-nya. Jadi nanti berjalan waktu kan kita ada penjualan. Bosan ada budget tambahan. Kita mulai bangun lagi stop-sign tambah-tambahan stop-sign di daerah yang mungkin di jalan arteri. Oke. Gitu. Jadi kita edukasi terus lah ya. Progresnya perlahan. Jadi jangan nggak semua nanti yang jalan utama kita buat, jalan kecil kita buat juga. Nggak, kita jalan utama dulu, utamakan dulu. Jadi kan biayanya nggak berat. Tapi kan udah kelihatan. Konsumen udah mulai kelihatan, sana kelihatan. Keputusan branding aja adalah sebuah keputusan yang saya katakan berani. Karena tidak semua keputusan perusahaan itu mau mengambil sebuah kebijakan branding, karena branding identik dengan biaya. Ini edukasi ya, karena mungkin keyakinan ya, karena ada produk yang berkualiti dan ada jaminan dan faktor-faktor keunggulan lain yang berkualiti. Dan 2019 yang mulai ya menggunakan meng-hire atau mengundang brand ambassador. Itu luar biasa ini. Ini bisa ceritakan sedikit Pak. Kita mulai dari sejarahnya seperti apa kok? Maksudnya sampai bisa ke brand ambassador. Oke. Itu awalnya kan mulai dari 2019 karena memang saya lihat tuh banyak sekali bermunculan merek-merek baru. Oke. Dengan LED bergaransi juga. Jadi untuk membedakan Hanox dengan merek-merek lain ya kita mulailah menggunakan brand ambassador untuk brand identity ya, mendekatkan kita ke konsumen dan konsumen baru yang mungkin wilayah Jawa yang banyak yang belum kenal Hanox, kita lebih dekat. Edukasinya lebih mudah ya, karena ada fansnya. Base-nya brand ambassador kita Mas Afgan itu kan sangat kuat di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, di Jawa Barat, kemudian di Jakarta juga kuat. Jadi kita kalau misalnya konsumen ingin foto-foto sama Afgan, bagaimana Pak? Untuk saat ini sih pas pandemi memang belum bisa. Padahal sebenarnya 1,5 tahun lalu kita ada acara sayembara di Hanox Indo, di IG kita ada lakukan giveaway dan dapat hadiah plus dapat ketemu langsung ke Afgannya. Ada kesempatan. Cuman sayangnya kita udah planning semua, tapi kondisi tidak memungkinkan, makanya tidak jadi. Tapi jadi terakhir kita kompensasi dan bentuk apa? Kita buatlah Zoom. Zoom ketemu Afgannya langsung nanti di tanggal 4 ya. Kebetulan tanggal 4 Juli. Dan itu bagaimana syarat untuk bisa join ke Zoom itu Pak? Ini bisa di-sharing sedikit. Itu sih untuk pemenang yang untuk pemenang yang tahun lalu yang memang kita masih ada memang belum terrealisasi ya. Jadi ini kita realisasi dan bentuk Zoom. Luar biasa. Karena komitmen. Udah janji harus terlaksana Pak. Ini yang saya senang dengarnya. Ingin sukses, salah satu adalah integrity dan komitmen. Apa yang sudah dijanjikan itu yang di-delivery, termasuk quality service dan sebagainya. Komitmen adalah kepercayaan yang dapat diraih ya. Tanpa komitmen mungkin kepercayaan itu akan hilang. Tapi saya sangat setuju ya. Karena komitmen memberikan pelayanan, konsistensi, itulah yang dipegang menjadi amanah. Nah, kalau distribusi channel bagaimana Pak? Bagaimana untuk, kan Indonesia ini luas sekali Pak. Bagaimana untuk melayani seluruh Indonesia? Seperti itu. Untuk melayani seluruh Indonesia, kita ada buka tiga kantor. 3 kantor ya? Jadi satu kantor di Medan, di kota Medan, 3 kota besar, satu di Medan, kedua di Jakarta, yang ketiga ada di Surabaya. Jadi untuk wilayah Sumatera, dari Aceh sampai ke daerah Palembang itu semua adalah di bawah naungan kantor Medan. Jadi untuk Lampung sampai ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah semua under kantor Jakarta. Ya. Kemudian yang Jawa Timur, kemudian Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB dan Bali itu semua di bawah kantor cabang Surabaya. Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Jadi setiap kantor itu kita pun ada sediakan, kita juga ada gudang, kemudian kita ada base center. Jadi untuk mempermudah para distributor dan para toko yang menjual Hanox. Ya luar biasa ya. Jadi ada 3 perwakilan di seluruh Indonesia, Jakarta untuk sekitarnya, Indonesia Timur ada Surabaya, dan Jawa Timur, Barat, Medan ya. 3 wilayah besar ini.
yang untuk melayani seluruh Indonesia ya. Dan tidak tutup kemungkinan mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian kita Ya. akan buka lagi di Makassar untuk wilayah Sulawesi. Sulawesi ya, luar Benar. biasa. Sukses selalu Pak. Ya, makasih Pak. Jadi ini ekspansinya menjadi sangat dahsyat ya Pak ya. Artinya menjadi impian ya. Saat ini di Indonesia Timur sudah di cover oleh Surabaya ya untuk supply ke sana. Papua sudah ada Pak? Belum ya? Papua sudah ada. Sudah ada juga ya distributor dan perwakilan di sana ya. Nah, ada distributor atau toko, dan beberapa toko juga yang sudah ngambil langsung ke kantor cabangnya Surabaya. Dan servis, bagaimana servis untuk melayani seluruh Indonesia Pak? Standarisasi servis itu kan bukan hal yang mudah. Oke. Pelayanan, strategi pelayanan. Pertanyaan. Ya. Ya, seperti yang tadi saya jelasin, kita bagikan berdasarkan per wilayah. Jadi Oke. servisnya kalau misalnya Waktu juga Kota- sama ya, cepat juga diberikan ya. ya benar cepat juga kita berikan. Jadi servis itu kita misalnya kalau ada problem atau apa kita bisa selesaikan misalnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam harus selesai. 1 kali 24 jam. Ya, jadi kita ada jenjang di mana Ya. servis dari sales kita kalau misal masih ada problem antara distributor dengan atau salesnya Ya. bisa menghubungi area sales manager kita. Iya. Kalau tidak selesai dalam 1 kali 24 jam masih bisa Iya. ke regional sales manager. Oh langsung upgrade ya. Great. Kalau 3 kali 24 jam belum selesai bisa langsung ke saya. Ke national sales Luar manager. biasa. Jadi Luar semua biasa. kontak bisa dihubungi. Luar biasa ya, luar biasa. Artinya Ya. tanggung jawab bukan kalau misalnya ya sahabat Tribuners ya, kalau jikalau ada komplain dan sebagainya yang tidak tuntas 1 kali 24 jam di daerah perwakilan kota tertentu, silakan cari regional ya. Kalau regional juga nggak bisa, silakan cari Pak Pendri langsung ya. Pak Pendri akan selesaikan untuk Anda semuanya. Inilah wujud komitmen pelayanan yang terbaik kepada customer. Nah, benar. cukup menarik Pak Pendri. Tidak terasa waktu pembicaraan kita sudah panjang ya, dari strategi produk dan kemudian kita cerita tentang harga yang kompetitif, terjangkau, dan kemudian branding ya, branding kita melihat Hanok ya cukup ya aktif juga ya, baik itu di offline, offline, kemudian beberapa acara sampai mengundang brand ambassador. Dari segi distribusi channel, Hanok sudah ada di wilayah hampir seluruh wilayah di Indonesia, dan kantor utama pelayanan ada di Medan untuk Indonesia bagian barat, untuk Jakarta. Jakarta sekitarnya, Jakarta Indonesia, Jawa Barat, Lampung, Palembang sampai kepada Jawa Tengah, Jawa Tengah, dan kemudian itu Indonesia Timur semua itu di sudah ada di Surabaya. Surabaya. Jadi komplit ya, dari komplit. Ini cukup menarik Pak. Ya, satu lagi pertanyaan Pak untuk Hanok 10 tahun ke depan ingin menjadi apa? Oke, Visi ke depan. visi ke depan. Ya. Kita akan berusaha menjadi market leader untuk di seluruh Indonesia. Jadi setelah market leader di Sumatera, target kita selanjutnya adalah untuk di daerah Jawa. Oke. Jadi step by step kita coba kejar untuk per wilayah. Ya. Baik, Terima Pak Pendri. Iya, Ya. terima kasih. Terima kasih waktunya sudah bersama kami di studio Tribun Medan untuk live, dan bisa sharing banyak untuk sahabat Tribuners di Medan Sumatera Utara maupun di luar kota ataupun di Indonesia ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak Pendri yang sudah bersedia untuk sharing. Sukses selalu untuk Hanok Indonesia, Pak Terima Pendri juga, kasih. manajemen Iya. juga ya. Maju terus dan berkembang. Semoga visi 10 tahun ke depan menjadi kenyataan. Hanok menjadi produk yang digemari di Indonesia. Amin. Ya, kita aminkan ya. Oke. Terima kasih kepada Tribun Medan Yes, atas dukungannya juga. Terima kasih. Oke, thank you ya. Demikian talkshow kami bersama Pak Pendri Tan, National Sales and Marketing Manager. Semoga pembicaraan hari ini tentang strategi bagaimana ya bisa memenangkan persaingan, bisa menjadi perusahaan yang terpercaya oleh konsumen, yang memiliki reputasi, penjualan, brand yang bagus. Tadi sudah di-sharing banyak, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.